Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa sentimen pasar yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah Wall Street lesu digempur spekulasi kenaikan suku bunga. Saham bank melompat, Citigroup Inc., JP Morgan Chase Co., dan juga Wells Fargo Co. mengalahkan ekspektasi laba. Lalu kemudian informasi berikutnya adalah laju harga emas turun tajam hampir 2% seiring indeks dolar Amerika Serikat yang memantul naik. Dan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke level 14.600-an pada akhir pekan. Agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati pemirsa, di Indonesia ada neraca perdagangan Indonesia di bulan Maret. Kemudian dari Singapura ada neraca perdagangan Singapura di bulan Maret. Dari Korea Selatan ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Maret. Dari China ada data mengenai penanaman modal asing atau FDI di China. Kemudian dari Eropa ada pidato anggota Dewan Pengawas ECB Tuominen. Agenda emiten pemirsa diantaranya adalah ada Nobu dan SMGR yang menggelar RUPS, kemudian ada JPFA dan Roti menggelar ex dividen tunai, sementara ada BNLI menggelar cum dividen tunai. Hal yang sama juga terjadi di CMRY, kemudian CSAP dan DRMA. Sementara untuk ADMF, BJBR ini menggelar DPS dividen tunai, sementara itu ada LPPF yang melakukan pembayaran dividen tunai. Sementara itu pergerakan IHSG pemirsa menguat 0,49% di penutupan perdagangan Jumat lalu di level 6.818 pada penutupan perdagangan Jumat 14 April 2023. Sektor keuangan menguat paling signifikan 0,65%, sedangkan sektor transportasi di posisi terlemah turun sebesar 1,04%. Ini satu hal yang juga cukup menarik pemirsa terkait dengan sektor transportasi ataupun ya sektor transportasi ya secara spesifik ini yang mencatatkan pelemahan yang paling signifikan di penutupan perdagangan kemarin. Walaupun memang secara seasonal kita sudah masuk ke masa-masa mudik begitu ya, tapi nampaknya dari investor sendiri sudah merealisasikan keuntungannya. Sementara itu kita akan menuju ke Bursa Asia. Pembukaannya di pagi hari ini untuk Nikkei dibuka melemah dengan pelemahan 0,16% di level 28.446. STI Singapura dibuka menguat 0,12% di level 3.306. Kospi Korea dibuka melemah 0,1% di level 2.569. Sementara Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,31% di level 20.374. Dan pemirsa sudah tersambung melalui line telepon ada Bapak Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Surya Dharma. Pagi, Wiki. Baik, apa kabar Pak Surya? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Surya, langsung saja kita kemudian bahas mengenai tema kita di pagi hari ini di Market Buzz mengenai mengukur begitu ya, ataupun mungkin menganalisis sebetulnya seperti apa dampak positif ataupun negatif jika kemudian The Fed memberhentikan kenaikan suku bunga acuannya begitu. Walaupun secara prediksi ini akan tetap naik di 25 basis point di bulan Mei. Tapi kita coba lihat sebetulnya dampak positif atau negatifnya banyakan yang mana sebetulnya Pak Surya ketika kemudian The Fed memberhentikan agresivitasnya menaikkan suku bunga acuannya? Lebih bagus berhenti sih sebenarnya. Kan karena awalnya itu kan seringkali terjadi kepanikan karena Fed begitu agresif ya menaikkan suku bunga kan. Nah kalau misalnya bulan Mei ini berakhir, itu akan diikuti dengan penurunan suku bunga di second half ya. Jadi itu sebetulnya positif ya. Oke. Apa secara teknis mengapa ini kemudian dikategorikan sebagai sebuah sentimen yang positif, Pak Surya? Karena kenaikan suku bunga ini kan akan menarik dana masuk kembali ke US kan. Harusnya kan seperti itu secara teoritis ya. Tapi yang menarik adalah pada saat terjadinya suku bunga begitu tinggi oleh Fed gitu ya. Tapi kita lihat ternyata harga emas itu berada di sekitar 2.000 US dollar per troy ounce gitu. Atau level yang sama dengan pada saat terjadinya QE yang dilakukan oleh Fed gitu.
Ini kan suatu yang menarik ya. Harusnya kan pada waktu suku bunga tinggi itu US dollar index itu kan harusnya menguat gitu. Tapi ini tidak terjadi saat ini. Malah si harga emasnya yang menguat gitu ya. Baik. Ya, lalu bagaimana dengan point of view yang menyampaikan bahwa jika suku bunga tidak dinaikkan, dana-dana dari Amerika begitu ya akan kemudian masuk ke emerging market, salah satunya adalah di Indonesia begitu. Artinya ketika kemudian ini berhenti akan menjadi sentimen yang negatif lah ya. Negatif untuk siapa? Untuk Amerika. Kalau untuk Indonesia sih positif ya. Kalau dilihat kan sekarang year to date aja dana masuk tuh udah sekitar 14 triliun yang ke saham ya. Di reguler itu sekitar hampir 10 triliun gitu. Padahal di awal tahun seperti kita ketahui kan dana keluar itu sekitar 5 triliun ya di awal tahun gitu. Jadi sebetulnya nih walaupun indeks belum kemana-mana, tapi asing tuh sebetulnya udah mulai koleksi saham kita gitu. Khususnya di big cap ya. Baik, artinya jika berhenti ini akan menjadi sebuah efek positif untuk pasar emerging market termasuk Indonesia. Tapi masih ada kemungkinan 25 basis poin Pak Surya di bulan Mei nanti. Signifikan apa dampaknya nanti? Kalau dilihat sih memang 25 basis ini udah diperkirakan ya. Karena kan pertimbangannya kan antara menahan inflasi atau mencegah terjadinya resesi di Amerika kan. Nah kalau kita lihat di first quarter itu di Amerika kan GDP growth-nya masih sekitar 0,2% ya. Jadi kemungkinan kan resesi belum terjadi lah. Tapi kan inflasi masih cukup tinggi ya. Jadi kemungkinan ya bulan Mei ini saya perkira sih akan naik 25 bips. Tapi mungkin itu yang terakhir kalinya. Itu akan diikuti dengan penurunan suku bunga di second half. Baik. Yang menarik adalah juga terkait dengan performa saham-saham berbasis perbankan di Amerika Serikat yang masih mencatatkan kinerja positif walaupun kemarin beberapa terjadi dalam tanda kutip krisis perbankan begitu di bank-bank yang nampaknya dikhawatirkan akan berdampak sistemik begitu. Analisis Anda seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Surya dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Pak Surya Dharma dari Samuel Sekuritas. Pak Surya, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita sempat membahas mengenai saham-saham berbasis perbankan di Amerika Serikat. Ini telah merilis kinerja di laba kuartal 1 tahun 2023 yang ternyata memang hasilnya Citigroup Inc., kemudian juga JP Morgan Chase & Co. dan juga Wells Fargo & Co. Ini mengalahkan ekspektasi laba. Nah, ini apa yang Anda coba analisa Pak Surya, karena kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ada krisis yang terjadi di salah satu perbankan begitu dan dikhawatirkan ini akan memberikan dampak sistemik sehingga akhirnya dari pemerintah Amerika Serikat sendiri menyuntikkan modal ke bank tersebut. Kita berbicara mengenai Silicon Valley Bank. Nah, apakah itu tidak tercapture sehingga kemudian secara kinerja akumulatif di kuartal 1 tahun 2023 saham-saham berbasis perbankan ini melesat di bursa Wall Street? Ya, sebetulnya kan krisis itu kan juga di perbankan itu kan salah satunya karena pencatatan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya potensi kerugiannya sehingga pada waktu terjadi realisasi kerugian harga sahamnya menjadi turun gitu ya. Jadi memang kita mesti hati-hati juga melihat perbankan ini ya, bukan cuma di Amerika saja, juga di Indonesia ya. Jadi sebetulnya seberapa besar sih pencadangan yang mereka lakukan gitu kan oleh bank-bank tersebut gitu ya. Di JP Morgan, Wells Fargo dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya pencadangan sudah cukup dan laporan keuangannya masih oke gitu ya, ya itu mungkin resikonya tidak begitu tinggi gitu ya. Secara kinerja mungkin akan tercermin di kuartal berikutnya menurut Anda Pak Surya? Betul. Kita bisa lihat sebetulnya di kuartal pertama pun kita bisa lihat sebetulnya besar pencadangan mereka lakukan gitu. Oke, seringkali digaungkan oleh beberapa analis begitu mengenai signifikansi dari krisis perbankan yang ada di Amerika Serikat tidak berdampak signifikan terhadap sektor di Indonesia begitu ya. Nah, menurut Anda seperti apa mengenai kinerja ini? Kalau kita lihat kan di Indonesia itu sebetulnya pencadangannya kan
udah tinggi ya, terutama bank-bank besar ya. Yang sebetulnya itu mengikuti aturan yang lebih ketat di luar negeri gitu. Jadi lucunya kan sekarang kan kita mengikuti syarat-syarat yang lebih ketat dari luar negeri, tapi ternyata bank-bank di luar negeri ini terkena krisis gitu. Baik. Jadi terbalik sekarang gitu. Baik, oke. Kita tinggalkan sentimen ini, kita akan menuju ke pergerakan ataupun penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ke level 14.600-an. Apakah memang ada alasan fundamental di balik penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini, atau memang secara fundamental Amerika ya lagi nggak bagus, makanya kemudian rupiah secara teknikal menguat, Pak Surya, menurut Anda seperti apa? Ya salah satunya memang USD indeksnya juga melemah ya. Sempat di bawah 101 kan, walaupun sekarang kembali di atas itu gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi juga gitu, bahwa USD index ini kan ternyata tidak menguat ya pada saat suku bunga begitu tinggi gitu. Baik. Karena harga emas yang naik gitu. Ada yang bisa dimanfaatkankah secara momentum di sektor-sektor tertentu, Pak Surya, terkait dengan penguatan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini? Ya tentu saja yang paling diuntungkan kan perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya diimpor gitu ya. Misalnya kayak farmasi atau misalnya juga yang konsumer beberapa ya, yang bahan bakunya diimpor itu dengan pelemahannya US dollar kan itu akan menguntungkan gitu. Oke, secara momentum mungkin bisa dimanfaatkan, tapi secara longevity begitu, bicara mengenai volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, ini kan memang berlangsung sangat fluid begitu ya. Artinya ini hanya sementara saja dalam waktu jangka pendek sekali atau seperti apa, Pak Surya? Kalau saya melihat sih US dollar ini kan sudah berbeda ya dibandingkan dulu ya. Kalau dulu itu kan ketergantungan akan US dollar ini sangat tinggi ya. Tapi kalau sekarang itu kan Indonesia sendiri saja kan banyak yang sudah melakukan transaksi antar negara itu melalui local currency gitu. Ya. Begitu pula negara besar seperti China, Rusia, dan lain-lain itu kan banyak sekali yang sudah switch ya dari US dollar gitu ya. Jadi ke depannya sih menurut saya US dollar index itu akan semakin lemah ya dibandingkan dulu ya. Baik, dan tidak akan terlalu perkasa seperti dulu begitu ya, karena memang banyak kemudian ditinggalkan lah ya untuk transaksi perdagangan.